Shalom, selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan Kakak Santi dalam ibadah kita secara online khusus untuk kelas tanggung dan kelas remaja. Adik-adik yang terkasih, siapkan Alkitabnya, kita akan mulai ibadah kita di hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Engkau telah menjaga kami dalam istirahat kami, dan kini Tuhan bangunkan kami di hari yang baru dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah online kami di hari ini. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik siapkan persembahan yang sudah diberikan oleh Mama Papa. Kita akan memberikannya untuk Tuhan. Kita angkat pujian, beri syukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 bila syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa firman sekaligus dengan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah memberkati Mama Papa kami. Hari ini kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Kakak Santi yang akan menyampaikan, bahkan adik-adik dimanapun mereka yang akan mendengarkan. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut sabda Tuhan. Amin. Nah adik-adik, di hari ini kita akan belajar dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, silakan adik-adik ambil Alkitabnya. Adik-adik buka di dalam Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau adik-adik sudah dapat, adik-adik di rumah boleh baca dengan suara keras ya. Kakak Santi di sini juga akan membacanya.
dengan judul 7 orang dipilih untuk melayani. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat yang kedua, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ayat yang ke-6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Yang terakhir, ayat yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Bertambah banyak juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, adik-adik, di pagi hari yang indah ini kita akan belajar dipilih untuk melayani, ya. Jadi, sesuai dengan pembacaan kita tadi, ya, ada 7 orang diaken atau pelayan yang dipilih untuk membantu para rasul atau murid Tuhan untuk melakukan pelayanan. Nah, adik-adik, yang pertama ada Stefanus. Kemudian ada Filipus. Ada Prokorus. Ada Nikanor. Ada Timon. Ada Parmenas. Dan terakhir ada Nikolaus, ya. Jadi mereka berjumlah 7 orang, ya. Adik-adik tahu tidak kenapa ke-7 orang diaken ini mereka harus dipilih, ya? Karena pada hari setelah hari Pentakosta, murid-murid Yesus mereka diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan pada saat itu banyak orang yang menjadi percaya, ya, banyak orang yang percaya, sehingga banyak orang juga yang akhirnya bergabung di dalam jemaat. Jadi jemaatnya tambah banyak. Nah, adik-adik, pada masa itu orang-orang percaya itu mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ya. Ada yang dari orang kaya, ada yang dari orang miskin, ada janda, ya. Ada, pokoknya status sosial mereka tuh bermacam-macam, ya. Sehingga saat para rasul atau murid Yesus itu melaksanakan tugas mereka untuk berdoa dan melayani firman, ada beberapa pekerjaan yang terbengkalai, ada beberapa pekerjaan yang tidak terlaksana, ya, seperti pelayanan diakonia kepada fakir miskin dan para janda. Makanya ke-7 orang diaken ini mereka akhirnya dipilih. Nah, adik-adik, mereka tidak hanya dipilih saja, ya, tetapi mereka juga harus ada persyaratan, ya, harus ada syarat sehingga mereka bisa diambil menjadi seorang diaken,
Ya, syarat yang pertama tentunya mereka orang yang baik. Ya, syarat yang kedua, mereka harus punya roh dari Tuhan. Sementara syarat yang ketiga, mereka harus ada hikmat dari Tuhan. Nah, adik-adik, saat mereka memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, maka ketujuh orang ini berhasil terpilih menjadi diaken untuk membantu para murid Yesus dalam melakukan pelayanan. Nah, setelah mereka terpilih, ya, para rasul menumpangkan tangan kepada mereka sebelum mereka melakukan tugas mereka. Mereka didoakan, ya, mereka diberikan kekuatan sehingga waktu mereka melakukan tugas mereka, ya, untuk melakukan pelayanan, adik-adik, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Ya, melalui pelayanan mereka, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, ya, cerita dari ketujuh diaken ini menjadi kekuatan juga bagi kita, ya, di hari ini. Saat kita ada di rumah saja, tidak kemana-mana, kita tidak harus duduk diam, tidak ngapa-ngapain, ya, tidak. Tetapi kita harus pakai hidup kita agar orang-orang yang ada di sekitar kita boleh melihat kasih Kristus, sehingga mereka juga bisa diberkati Tuhan, ya. Mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi adik-adik jangan kecewa hanya di rumah saja, tidak ngapa-ngapain. Jangan, adik-adik harus tetap semangat, harus tetap menjadi pelaku firman. Ya, saat hari ini kita belajar bagaimana ketujuh diaken ini melakukan pelayanan sehingga orang banyak boleh percaya Yesus. Adik-adik juga punya peran penting dalam kehidupan di sekitar, buat mama papa, buat kakak dan adik, ya, buat tetangga-tetangga di samping rumah, ya, adik-adik juga bisa menjadi pelayan untuk menyatakan bahwa kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita. Nyatakan itu sehingga orang lain kalau lihat adik-adik, mereka merasa diberkati, sehingga mereka juga mengasihi Tuhan. Ya, jadi adik-adik, demikian firman Tuhan di hari ini, ya. Semoga adik-adik tetap semangat dan kita tetap saling menopang untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik terkasih, cerita kita sudah selesai. Ya, pesan Kakak Santi, adik-adik tetap semangat di rumah, ya. Tetap setia kepada Tuhan, tetap pakai hidup kalian untuk menyatakan kemuliaan Tuhan walaupun di rumah saja. Tetap setia untuk menyatakan kasih Tuhan dalam hidupmu, sehingga orang lain di sekitar kita boleh merasakan itu juga. Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di hari ini. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan itu dalam hari hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa di hari ini untuk papa mama kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati mereka, beri kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan mau berikan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan Bapak dan Ibu guru kami dimanapun mereka berada. Walaupun kami tidak sempat berjumpa, tetapi kami percaya Tuhan terus menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bapak, kami juga mendoakan kakak-kakak pengasuh kami dimanapun mereka berada. Tuhan terus memberkati dan berikan mereka hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan teman-teman kami yang ada dalam duka cita. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan. Yang sakit, Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian, Bapa terima kasih.
ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.